Halo Sobat Perumas Muda Semarang, aku Aldila Evriana. Di sini di TTS pertama kali ini aku nggak sendirian loh, karena aku ditemenin sama Mas Wildan selaku Corporate Communication Telkomsel. Halo Mas Wildan. Halo Aldila, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Sekarang aktivitasnya apa nih Mas? Sekarang apa ya? Ya sebenarnya kerja normal, cuman bedanya sekarang itu kita kerja di rumah, dari rumah gitu. Oh kayak gitu, berarti belum masuk ya? Secara physically emang belum kantor. Kalau urgent banget, mungkin kita akan ke kantor. Tapi so far sih masih. Berarti ini ya masih belum pasti ya masuknya WFO-nya kapan gitu? Masih belum ada keputusan. Masih belum. Sementara masih bisa WFH. Gitu. Nah selain WFH nih, di rumah Mas Wildan ngapain? Kegiatan personal atau kegiatan kantor nih? Personal dulu baru kantor. Kalau personal di rumah karena gue udah berkeluarga ya pastilah dengan anak istri gitu kan, main. Sekarang lebih banyak waktu buat keluarga sih. Nah kemudian juga ada gerakan kami juga sama teman-teman kan punya gerakan sosial ya. Ya itu juga kita jalan. Oh kayak itu udah mulai dari kapan tuh yang ke gerakan sosial? Apa nih ya? Sebenarnya udah cukup lama. Cuman kalau untuk yang di Jawa Tengah ini baru bisa dikatakan aktif terus ngajak orang banyak itu baru Ramadan kemarin lah. Gitu. Kalau sebelumnya kan lebih ke ya udah gitu silent gitu. Kalau yang ramean kayak sampai broadcast gitu-gitu itu memang baru kemarin si Ramadan sih. Nah kalau WFH-nya nih, kalau kegiatan di rumah WFH-nya tuh ngapain aja Mas? Kalau misalnya di kantor kan pasti banyak banget nih program-programnya, aktivitas-aktivitasnya. Nah pasti kan beda nih kalau di WFH tuh kayak gimana? Sebenarnya secara kegiatan tuh sama, nggak ada bedanya cuma kita di rumah aja. Dan bahkan dengan ada WFH itu kami sekarang tuh kayak meeting terus gitu, karena kita tuh koordinasi itu semua via video conference. Jadi emang ada new normal banget sih, new normal dalam artian working cara kerja yang baru gitu. Jadi kalau dulu kan kita tetap muka nih, bedanya sekarang tetap muka cuman online. Jadi bisa dikatakan sama aja, kerjaan tuh bahkan lebih banyak kalau sekarang. Apalagi kalau kita ngomongin di masa pandemi ini, tugas corporate communication atau mungkin di luar PR itu cenderung lebih meningkat lah daripada kegiatan sebelumnya. Oh gitu. Nah, ini kan pasti teman-teman di rumah kan masih belum tahu ya. Belum semuanya tahu nih apa sih itu corporate communication. Nah, mungkin bisa dijelasin nih dari Mas Wildan. Apa ya? Jadi corporate communication itu mungkin masing-masing perusahaan beda ya fungsi dan artinya. Kalau di kami yang setahu saya tangkap, fungsi corporate communication adalah ada mengurusin komunikasi ke internal dan ke eksternal, sama sekaligus juga menjalankan fungsi CSR perusahaan. Fungsi internal itu otomatis dari manajemen ke karyawan. Fungsi eksternal dari perusahaan ke pihak eksternal seperti media, instansi pemerintah, masyarakat, dan lain-lain yang terkait dengan corporate. Kami juga menjalankan fungsi CSR. Jadi segala macam kegiatan CSR dari kantor itu ya kami yang menjalankannya melalui corporate communication. Garis besarnya seperti itu. Iya, garis besar yang bisa dipahami oleh teman-teman ya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Wildan ini dulu lulusannya jurusan apa ya? Waduh. Kayaknya agak beda. Panjang nih kalau ngomong lulusannya. Jadi kalau secara pendidikan basicnya itu sebenarnya ke bisnis. Gitu. Administrasi bisnis. Tapi memang kalau di luar kegiatan kampus dari dulu emang cukup aktif di kayak broadcasting sih. Dulu suka dengan radio juga, terus suka dengan komunitas juga. Gitu. Oh gitu. Nah, berarti kan masuk ke corporate communication itu nggak harus jurusan ilmu komunikasi atau PR aja dong berarti ya Mas ya? Nggak harus nih. Nah, kalau dari Mas Wildan kan sebelumnya di jurusan bisnis bisa masuk ke corporate communication. Nah, itu harus ada punya basic tersendiri nggak sih kalau mau masuk ke dunia itu? Ya pasti ada ilmunya lah. Jadi bukan berarti orang yang tidak berkuliah di ilmu komunikasi nggak bisa mempelajari ilmu komunikasi kan? Betul. Emang secara teorinya orang-orang yang belajar di ilmu komunikasi dan fakultas ilmu komunikasi jauh lebih kaya tentang ilmu pengetahuannya. Tapi balik lagi,
ilmu komunikasi itu juga bisa dipelajari di luar kampus. Gitu, kayak apa ya, balik gini ya, kalau menurut aku tuh kan gini ya, ini pendapat personal ya, ilmu komunikasi itu kan yang penting pesan aku itu sampai ke pendengar, nggak bias artinya. Nah caranya kan masih banyak, ilmunya juga banyak, dan jauh lebih penting prakteknya daripada apa teorinya. Jadi kalau dibilang aku belajar ilmu komunikasi itu kapan, ya bisa dibilang dari dulu lewat radio. Dulu kan suka kadang ada temen nyiar, aku juga ikut-ikutan. Terus ketika organisasi juga belajar ngomong. Ketika ketemu orang belajar ngomong, aku suka ngobrol sama orang. Dan lebih belajar di situ sih, sama aku baca-baca buku. Aku emang senang sih baca buku-buku komunikasi, itu emang menarik sih. Iya menarik, apalagi gitu. Menariknya kalau misalnya terjun langsung ya Mas ya. Terjun langsung soalnya kan jauh, teori beda gitu. Jauh lebih menarik dan lebih complicated. Iya complicated. Nah ngomong-ngomong Mas Wildan ini udah berapa tahun berkecimpung di dunia corporate communication ini? Kalau secara profesional di perusahaan mungkin kurang lebih 2 tahunan ya, secara profesional gitu, karena emang sebelumnya basic aku di digital. Jadi histori aku kerja di Telkomsel, kita ngomongin Telkomsel aja ya. Fokus ke Telkomsel. Fokus ke Telkomsel. Pertama kali masuk itu di musik. Dulu ngurusin musik, mungkin kayak yang sekarang kenal NSP, aplikasi lengkap musik dan lain-lain, awalnya di situ. Habis itu pindah ke games, ngurusin bikin e-sport, bikin turnamen dan lain-lain. Habis itu sekarang diamanahkan ke corporate communication. Tapi apakah waktu di musik dan di games itu nggak ada komunikasi? Ada, karena di sana juga kita handle komunitasnya. Jadi kita pegang sosial medianya, dan di situ diperlukan ilmu komunikasi. Gitu. Berarti udah nggak kaget ya kalau udah masuk ke corporate communication, kan sebelumnya udah ada sedikit-sedikit lah ada ya, komunikasinya. Perlu banyak banget belajar ya. Tapi kalau dibilang dari nol banget, ya enggak lah gitu. Tapi kalau sampai sekarang masih belajar sih, masih sering ketemu orang yang lebih senior di bidang corporate communication atau PR. Aku masih sering belajar. Aku masih belajar sama beliau gitu. Mereka lah ya tanya gimana sih kalau ada case ini enaknya gimana, terus sharing-sharing pengalaman. Aku lebih, kalau ketemu orang lebih senang jadi pendengar gitu. Jadi cara belajarnya gitu. Jadi kasih kesempatan kepada narasumber ngomong, terus aku oh gini ya gitu. Berarti saya harus belajar dari Mas Wildan ya untuk jadi pendengar nih. Tapi ini ya, pengalaman aku emang seperti itu ya. Kadang kita ketemu banyak orang yang lebih senang ngomong kan. Nah sebenarnya kalau di ilmu komunikasi aku tangkap, justru kita sebagai PR atau sebagai corporate communication tuh jauh lebih penting untuk mendengarkan daripada ngomong. Iya betul banget, betul. Kalau menurut aku seperti itu. Iya, soalnya kan juga tipe orang kan beda-beda ya Mas ya. Kadang ada yang pengen didengerin, ada yang pengen ngomong duluan ya gitu kan. Betul sekali. Berarti kan emang sebagai kita seorang, berarti kan ini corporate termasuk ke PR juga kan? Mungkin kalau PR di kami ya PR mungkin yang tadi aku bilang eksternal. PR karena kalau yang aku tangkap ngomongin PR itu kan main jobnya lebih banyak ke eksternal instead of internal kan. Nah gitu. Jadi emang kami juga bisa dikatakan lengkap sebagai PR juga. Oh berarti internal eksternal juga ya. Nah berarti terus aktivitasnya Mas Wildan selama di corporate communication tuh apa aja Mas? Aktivitasnya ngurusin apa aja nih? Apa ya? Kita ngomongin yang eksternal aja kali ya. Oh ya eksternal dan CSR. Kalau internal kita diskusikan aja kali di sesi ini. Jadi kalau eksternal itu kan PR itu atau korkom itu yang paling erat hubungannya dengan media ya. Itu pasti kita menjalin hubungan baik dengan media nih, baik dari pewartanya sampai ke ke manajemennya. Itu tugas kami salah satunya. Kemudian selain media, kami juga menjalin hubungan baik dengan stakeholders kayak pemerintah dan masyarakat sekitar. Seperti itu kalau untuk eksternalnya. Selain itu ya event, pastilah kami juga menghandle event, tapi lebih ke event-event yang berkaitan dengan corporate communication atau kepemberitaan, bukan the whole event. Seperti misalnya kayak Telkomsel bikin event konser musik besar atau apapun, bukan kita yang handle semuanya, tapi event itu kan pasti kerja bareng antar departemen nih. Nah kalau dari corporate communication menghandle sebagian dari eventnya itu, terutama yang berkaitan dengan pemberitaan dan exposure keluar. Oh berarti lebih dekatnya sama media gitu ya Mas ya? Banget, dekat banget loh itu. Nah berarti kalau misalnya event nih
Mas Wildan secara personal sendiri udah ngurusin berapa event selama kerja di Telkomsel ini? Banyak banget, ratusan. Wow, ratusan ya. Nah, karena waktu di musik dulu itu hampir bisa dikatakan setiap minggu ada konser musik kan. Nah, aku belajar event itu di sana. Jadi ketika masuk ke Korkom suruh pegang event, udah nggak kaget ya? Bukan kaget lagi, karena aku sebenarnya dulu lebih dikenal dengan sebagai Wildan anak event. Oh yes. Dari kuliah aku udah ikut IO. Nah, kemudian di kantor waktu pegang musik ngurusin event musik juga. Habis itu ke games bikin kompetisi, dan sekarang event-event games itu. Nah, dulu aku ngurusin itu semuanya. Belajar dari kecil, dari event bikin di warnet, habis itu naik ke mall sampai ke hall. Sekarang sewa hall untuk bikin event, dulu aku pernah ngerjain itu. Berarti udah khatam lah istilahnya kayak gitu. Ya bukan khatam lah, karena soal event tuh selalu berubah. Iya sih, selalu berubah. Kalau bilang khatam ya enggak lah, karena beda, event itu punya karakteristiknya. Tapi udah kayak udah ahli, udah seniornya lah ya kayak gitu. Enggak, tapi pernah, jadi pernah. Gak kaget gitu kalau ada. Nah, event yang berkesan selama Mas Wildan kerja di Telkomsel itu event apa? Indonesian Game Championship 2017. Wow, itu kayak gimana nih? Boleh diceritain nggak Mas? Kayak gimana itu eventnya? Itu klaim pribadi ya? Oh ya. Itu the biggest event games di Indonesia. Oh wow. Dan waktu itu pesertanya adalah sampai peserta dari luar negeri datang ke Indonesia. Hadiahnya juga sangat fantastis dan dikunjungi sama orang banyak banget di Jakarta waktu itu. Oh, di Jakarta. Dan bisa dikatakan dengan adanya event itu tiba-tiba banyak banget bermunculan event-event yang serupa. Oh, berarti kayak pelopornya gitu ya Mas ya? Ya klaim pribadi seperti itu. Tapi ini berlaku buat aku sendiri ya. Kalau orang lain, wah ini kan enggak, ya nggak apa-apa juga. Karena emang sebelumnya udah banyak event juga sih. Cuman kalau dibilang yang crowd-nya sampai besar banget dengan produksi yang semewah itu ya di GC 2017. Gitu. Nah kan ini tadi kita kan udah ngobrolin yang bagus-bagusnya aja nih, yang asik-asiknya, seru-serunya nih. Kan pasti kalau misalnya kita kerja itu kan nggak hanya yang bagus-bagus atau yang berhasil-berhasil aja kan yang kita ceritain. Buat belajar juga ke teman-teman mungkin kalau kita mau kerja apalagi ke bagian corporate communication itu kan pasti juga ada tantangan tersendirinya nih. Nah mungkin bisa diceritain nggak dari Mas Wildan sendiri tantangan kerja di bagian corporate communication tuh kayak gimana? Jadi kalau di corporate communication itu cuma ada dua kata sih, satu asik dan dua asik banget. Oh biar ini ya, biar orang-orang tertarik gitu ya Mas Wildan. Jadi emang tantangannya emang itu, oh ini kerjaan asik nih, oh kalian asik banget. Gitu. Iya, kalau emang cinta sama pekerjaan itu pasti asik ya. Jadi emang harus dibikin senang lah ya. Kalau di tempat kami Korkom itu kan emang support ya, support bagian yang lain gitu ya. Seperti itulah. Tapi pasti pernah lah ya 1 atau 2 kali ngalamin yang kayak wah di luar ekspektasinya gitu. Aduh kok gini atau gimana gitu kan pasti pernah lah ya. Pasti kan. Nah terus nih buat teman-teman kan pastinya ada yang kayak penasaran gitu kan, pengen terjun langsung ke corporate communication atau bagian PR gini. Nah tips dan triknya untuk bisa join kerja di corporate communication tuh kayak gimana Mas? Pertama harus suka dulu dengan pekerjaan itu. Harus suka, oke. Karena ya kayak tadi biar jadi asik dan asik banget. Nggak ada yang ini asik ini nggak asik nih, jangan gitu. Ada asik dan asik banget. Takutnya nanti kalau di tengah-tengah nanti nyesel atau apa gitu kan. Sebenarnya kalau balik lagi bener kayak kata Dila tadi, semua pekerjaan pasti ada tantangannya kan. Dan kalau dibilang enak terus nggak sih? Ya pasti kadang ada enak bangetnya. Enak bangetnya kebalik. Kadang seperti itu. Nah jadi kalau emang pengen jadi seorang corporate communication, satu ya kamu harus suka dulu dengan pekerjaannya, suka dengan komunikasi dan suka ketemu dengan orang. Itu satu. Kemudian secara keilmuan harus sering-sering baca. Para orang komunikasi itu harus banyak baca. PR nih, bukan hanya baca WhatsApp dan Instagram tapi baca tentang berita, tentang perkembangan sosial terutama, itu harus punya sense of krisis di situ. Jadi kayak oke, harus baca nih gitu kan. Biar lebih up to date juga ya Mas ya. Bukan biar lebih, harus up to date. Harus up to date, betul. Harus baca. Nah, itu kedua ya. Satu harus suka dulu. Suka baca.
ketiga ya itu senang ketemu orang itu. Senang ketemu orang. Karena emang untuk ketemu orang itu, untuk baca itu jauh lebih gampang daripada ketemu orang. Karena kalau baca itu kan urusannya personal lo nih, gitu kan. Personal. Ya lo di kamar baca atau online juga bisa. Tapi kalau ketemu orang itu kan emang apa namanya? Emang butuh latihan ya. Iya, udah latihan. Butuh latihan. Kelihatannya gampang, ketemu orang kan gitu. Coba aja dulu. Ketemu orang itu susah loh. Iya, emang susah banget ya. Apalagi kalau misalnya di Korkom juga kan kita harus juga bisa lobbying gitu kan ya Mas. Ngobrol. Iya, ngobrol ya gitulah pokoknya. Ya, kayak bisa. lebih akrab sama mungkin teman-teman media atau apa kan masih kan beda-beda karakternya. Nah itu makanya jauh hari lebih sering ketemu orang. Apalagi kan kalau melihat sekarang nih cenderung orang agak-agak selfish kan. Karena selfish dalam arti mereka lebih asik dengan dirinya sendiri. Karena kalau udah pegang gadget, wah udah deh. gitu kan. Fokus ke gadget. Ya emang sih ilmu corporate communication nggak jauh dengan gadget juga untuk zaman now gitu kan. Tapi emang kalau yang offline kan harus dilatih, harus ketemu orang. 1 seneng, 2 seneng baca, 3 seneng ketemu orang. Yang keempat menurut aku sih yang paling penting ya, lebih sering mendengarkan daripada ngomong. Penting banget ya itu ya. Penting banget. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang kayak apa sih, influence atau orang-orang yang apa ya, yang influence itu apa sih ya Mas ya? Aduh aku lupa deh namanya. Apa sih yang influence? Yang introvert, extrovert, ya ampun lupa kan. Introvert, extrovert kan pasti kalau extrovert kan orangnya lebih suka ngomong banget nih. Kalau introvert kan lebih kayak mendengarkan kayak gitu. Cuman kan ada plus minusnya sendiri. Nah berarti kalau di kerja seperti Korkom ini berarti introvert, extrovert juga bisa ya Mas ya? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Korkom itu bisa dipelajari semua orang kok. Bisa dipelajari semua orang dan berbagai jurusan juga bisa. Ya. Gitu. Gak ada yang gak bisa. Nah terus apa lagi ya? Apa coba? Ini ada pertanyaan nih. Kenapa harus lebih sering ngedengerin? Karena biasanya orang yang suka dengan ilmu komunikasi itu cenderung pengen ngomong daripada pengen mendengarkan. Iya betul banget. Cenderung nggak semua ya. Cuma aku kalau yang ketemu sama orang kayaknya emang cenderung pengen di depan. Emang ketika suka emang suka di depan, dia suka ngomong. Tapi ada kalanya menurut aku jauh lebih baik kita tuh lebih sering mendengarkan. Harus ada porsinya sendiri-sendiri ya. Dan lebih banyak mendengarkan daripada ngomongnya. Jadi kalau aku modelnya gini, gue dengerin semuanya, gue resapin dulu semuanya, baru gini gitu. Kadang kan ada yang reaktif nih, dia langsung ngomong, aku kan nggak gini bro, gini. Kadang Korkom itu kan punya banyak informasi nih, dan kita kadang nih ngerasa bahwa informasi gue tuh udah lengkap, lo tuh nggak ngerti gitu. Nah, kadang ada perasaan, gitu kadang ya? ada perasaan seperti itu harus ditahan, nggak boleh. Perasaan itu hanya boleh disimpan di hati lo, tapi nggak boleh ekspresikan. Jadi ketika lo tahu informasi pun, kalau ada orang lain ngomong, langkah baiknya lo dengerin sampai dia selesai dulu, baru digabungin dan informasi yang lo punya, baru lo respon. Nggak boleh reaktif. Iya, nggak boleh overreaktif pastinya. Kita proaktif tapi nggak reaktif. Iya, ya jadi biar orang yang diajak ngobrol juga suka kan ya sama kita. Kedua, kita memberikan informasi yang sudah lengkap. Iya, soalnya kalau misalnya dipotong-potong kan kadang ada miss tersendiri juga kan, kadang malah jadi misunderstanding gitu kan Mas. Nah, selanjutnya nih Mas Wildan, aku mau nanya, kan kebetulan kemarin kan ini ya ada yang info-info yang gempar nih. Info-info gempar aja deh. Nah, kalau dari karyawannya sendiri, apalagi kan PR, corporate communication-nya itu, cara mengatasinya gimana? Manajemen konfliknya gimana nih, baik di internal maupun eksternalnya? Kan pasti kan orang yang benar gimana kayak gitu kan. Nah, sebagai corporate communication seperti apa tuh? Terlepas dari apapun kasusnya, again, kita harus cari tahu dulu kebenaran dan cerita utuh dari kasus itu. Iya. Harus nyari berbagai sumber ya Mas ya. Kita cari lengkap dulu. Ini toh karena apa, mau kemana, itu harus jelas dulu. Nah emang orang-orang yang sekarang itu kan suka reaktif kan, dapat potongan. Nah kita tidak boleh seperti itu. Kita kumpulin dulu
Nah, ada kumpulin dulu, baru kita bikin, ini seperti ini nih. Nah, tentu misalnya ada, aku nggak ngomong spesifik kasus ya, kalau ada pemberitaan dan lain yang kurang bagus ya akan kita cross check dulu semuanya gitu, dan kita nggak reaktif. Gitu. Kita akan proaktif sih, kita cek segala macem, nah baru kita berikan jawabannya. Dan sebagai netizen atau sebagai masyarakat kita juga nggak harus langsung ngejudge ya Mas ya. Berarti kita harus kayak nyari info sendiri atau itu sih buat semua orang ya. Sebenarnya semua orang itu harus, yaitu karena di kita itu kayaknya jarang gemar ngebaca ya. Jarang gemar ngebaca, jadi kayak orang itu baca sepotong-sepotong. Nah, jadi dibiasakan kalau membaca informasi itu utuh. Nah, kalau pesan aku sih itu ya. Jadi buat teman-teman di sana, apapun itu, kalau mendapatkan informasi, please cross check ulang dan cek sumber pemberitaannya. Karena emang sekarang marak banget di luar sana banyak cutting berita atau bikin headline judul yang cukup fantastis. Itu menarik untuk dibaca iya, tapi tolong dibaca secara utuh dan kemudian cross check lagi kebenarannya sebelum teman-teman menggerakkan jempol untuk like, komen ataupun subscribe. Iya betul banget nih. Ini kan saran dari Mas Wildan ya buat teman-teman semua agar cek dulu kebenarannya sebelum action. Sesuai sama podcast kita kan Mas, namanya think, talk and share. Jadi sebelum kita share itu kita harus berpikir dulu. Betul. Terus apa yang kita ucapkan kita harus yang positif, yang menginformasi, yang mengedukasi, baru nanti bisa di-share, dibagikan kayak gitu. Jadi benar banget sih tadi dari Aldila. Buat semuanya kayak sekarang tuh ya perlu mawas diri lah. Nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang perlunya bijak bersosial media. Wah, perlu banget nih Mas, penting banget nih ya buat teman-teman kan. Jangan sampai kata-kata emosi sesaat Soalnya itu kan kalau bijak bersosial media itu kan gak hanya untuk anak-anak muda ya, tapi juga orang-orang dewasa, orang-orang tua kan juga sekarang kan juga main sosial media. Apalagi ini kayak grup WhatsApp orang tua kan pasti kalau share kan kayak auto forward ya? Iya, auto forward gitu kan. Nah itu tuh gimana Mas Wildan nih kalau untuk pesan untuk orang tua atau sama seluruh kalangan aja deh, general? Ya itu tadi, jangan langsung percaya, apalagi dengan forwardan di WhatsApp ya. Bukan berarti itu nggak valid ya. Cuman ya cek ulang lah. Kalau kita baca berita online kan masih lebih enak ya ada sumber beritanya gitu ya. Tapi kalau WhatsApp itu kan suka serem banget tuh. Informasi A1. Aduh. Bla 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 bla. Sumber apa gitu. Itu cuma teks gitu. Ya masa everybody can do it gitu. Iya. Kayak misal awannya bentuk apa, terus tanda-tanda kiamat kayak gitu kan. Iya, biasa kayak gitu. Apa namanya? Ya itulah. Dan emang yang agak menantang itu ketika kita ngobrol dengan generasi X, yang lebih tua dari kita. Itu cukup lebih menantang senior, lebih senior, terutama yang baru pegang WhatsApp itu agak menantang banget sih forwardan aku sendiri gitu. Forwardan di grup keluarga tuh cukup wow. Aduh. Gitu. Ya kayak gitu ya Mas ya. Ya perlu cek lagi. Kadang juga ya kita sebagai pribadi gitu, bukan sebagai profesional juga kadang ngomong juga sih ke orang tua. Kalau dapat forwardan gitu kan, walaupun tertulis itu sumbernya siapa, itu kan bad text, semua orang bisa bikin. Tolong jangan auto forward deh. Tolong coba cari dulu abis baca WhatsApp, kan kita bisa googling tuh. Coba deh di copy beberapa kata terus di search di Google, muncul nggak itu pemberitaan sumbernya siapa. Iya, biar paling enggak si ini itu sumbernya dari website ini. Habis itu baru kita cross check lagi website ini itu kredibel atau enggak. Ya, Kan suka banget. banyak .com yang kurang bertanggung jawab, baru tiba-tiba ya. apaan itu .com gitu kan. Begitu. Iya. Harus gitu sih menurut aku. Ya, nah itu dia saran dari Mas Wildan ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita nerima berita-berita itu kita harus cross check dulu kebenarannya. Nah, terus closing statement nih Mas untuk mengakhiri podcast kali ini gitu. Apa ya? Terserah dari Mas Wildan ini tentang mungkin dari perusahaannya atau mungkin dari teman-teman kalau kita mau masuk ke dunia kerja atau gimana gitu. Ini bukan mewakili kantor ya. Ini mewakili pribadi aja dulu, bahwa kalau teman-teman pengen masuk ke corporate communication,
ingat semua jurusan bisa kok kesini, asal satu teman-teman suka dan kedua mau belajar. Itu satu. Kedua, kalau teman-teman sudah masuk ke dalam corporate communication atau PR, lebih sering-seringlah membaca dan mendengar, bukan berbicara. Ya, Gitu. betul banget. Keren. Itu- Statement yang bagus. Itu personal saya seperti itu. Tapi Oke. kalau ada pendapat lain yang berbeda, nggak masalah. Oh iya, kan bebas berpendapat ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman podcast TTS pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk komen, share dan like podcast kali ini. Nah, makasih juga buat Mas Wildan. thank you, Ini Aldila. perdana banget ya Mas Wildan nih, orang pertama nih, spesial banget di podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Oh ya Mas, kita ada tagline-nya. Apa? Ikutin ya. Gimana? Perumas Muda Semarang Beyond Relation. Kita nanya Mbak gini. Kayak gini. Oke, kita lihat di mana nih? Sini ya. Oh, sana. Oh ya, sana. Perumas Muda Semarang Beyond Relation. Relation. Yeah. Thank you Mas Wildan. Oke, sama-sama.